Nah, kenapa saya pengen share ini sedikit? Nah, kita mulai kan di 2009 ya, yang tadinya, RMV-nya itu GMV-nya itu gross, merchandise value-nya itu sekitar 50 miliar RMB di 2009 dan terus naik di 2021 sekitar 540,3 miliar RMB ya. Jadi kenapa pengen saya showing nih di sini bahwa kenapa nih bisa naik terus bukan hanya, eee gross merchandise value-nya doang yang saya pengen share ya, tapi, ini adalah testimoni betapa teknologi yang bermain yang kita pakai di, Alibaba Cloud ini, sangat advance ya, mulai dari data center yang, apa ya, yang ramah lingkungan ya, lalu kita juga menggunakan teknologi AI yang inovatif, lalu kita juga menggunakan database kita, yaitu PolarDB Cloud, ini adalah native database, kita ya. Kita juga menggunakan robot untuk deliver lebih dari 1 juta packages ya. Jadi kebayang ya, semua teknologi yang bermain di Double 11 Shopping Festival ini sangat advance. Oke, ini adalah, infrastrukturnya Alibaba Cloud. Jadi kita sudah tersebar di 27 regions, kita sudah ada 84 zona dan sekitar 2.800 lebih CDN nodes, dan kita sudah tersebar di lebih dari 200 negara dan regions. Oke, slide ini menggambarkan market share kita ya. Tentunya kita nomor 1 ya untuk kias dan tasnya di China. Di Asia sendiri kita juga berada di nomor 1. Dan untuk di global, IAS market share kita ada di nomor 3. Nah, ini adalah overall ya dari global leader Intel Technology. Secara overall kita berada di nomor 3 ya, tapi untuk compute, lalu kemudian storage, network, dan security, kebayang ya, security aja kita berada di nomor 1. Overall, kita di nomor 3. Kita juga sudah masuk ke dalam leader di cloud database ya, yang tergambar di sebelah kanan slide saya ini di Magic Quadrant, untuk 2020 yang rilis di 2021. Oke, ini adalah perbedaan Alibaba Cloud Indonesia ya, Alibaba Cloud Intelligence, mulai dari teknologi, produk, bisnis, ekosistem, kita mempunyai infrastruktur yang sangat reliable ya. Kita punya proprietary R&D, kita juga punya security dan sangat reliability juga. Kita juga punya core teknologi of internet yang juga kita pakai teknologinya di dalam 11.11 Shopping Festival. Oke, mungkin di sini ada yang bertanya, Alibaba Cloud itu sudah comply belum ya dengan world class security, global compliance, dan juga regional bahkan industri? Jawabannya yes, dan bisa langsung aja Alibaba Cloud Trust Center ya, buka aja, looking up aja, mungkin kalau buka ininya, buka browsernya bisa di-download sendiri. Secara global kita sudah memenuhi ya dari ISO 27001, 22301, bahkan fun fact-nya nih, kita Alibaba Cloud mempunyai ISO yang paling lengkap. Lalu secara regional juga kita sudah comply ya, contohnya Jerman, yaitu Trusted Cloud. Lalu kemudian secara industri adalah yang standar di Amerika seperti HIPAA dan MIPA, juga kita sudah comply dengan PCI DSS. Lalu di Eropa sendiri standarnya untuk privacy protection itu menggunakan GDPR. Kita sudah comply juga. Kita sudah comply dengan ISO 27018, kita udah comply juga dengan EU Cloud COC, jadi banyak banget ya. Kalau teman-teman mungkin pengen Google aja, boleh juga masuk ke Alibaba Cloud Trusted Center. Oke, ini adalah sedikit produk portfolio dari Alibaba Cloud ya. Jadi banyak ya. Jadi pilar kita itu sebenarnya terbagi 3, mulai dari Alibaba dari cloud infrastructure, lalu platform, lalu kita juga sebagai software as a service. Nah, biasanya itu teman-teman mungkin berpikir ya, mulai dari mana sih biasanya kalau saya baru mau bermain cloud? Gampang jawabannya itu mulai dari Elastic Compute. Kita punya service namanya Elastic Compute Service atau ECS, kita sudah punya auto scalingnya juga. Lalu ke Innovative Compute mungkin yang kebutuhannya lebih higher ya. Kemudian untuk storage sendiri seperti Object Storage Service, Block Storage, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mungkin
berapa lama sih berapa lama datanya disimpan, atau apakah sering ditarik atau frekuensinya seperti apa, itu tergantung dengan kebutuhan. Dari sisi network juga kita punya banyak banget servisnya, dari virtual private cloud, dari Express Connect, dari server load balancer, lalu kita juga provide untuk private cloud-nya. Dari sisi database juga kita beragam ya, dari RDS MySQL, MongoDB, kita juga sudah punya PolarDB dan sebagainya. Dari sisi platform big data juga kita sudah provide dari sisi middleware, video, termasuk SMS ya, CDN kita sudah punya, IoT, application service, dan yang paling penting adalah security-nya ya. Nah, lebih jelasnya mungkin nanti security-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eros ya. Jadi di sini hanya high level-nya aja, secara garis besarnya aja, ini adalah portfolio produk kita di Indonesia. Oke, ini kita sudah punya solusi lebih dari 205 industri ya, dan 37 general insurance. Kita punya beberapa vertical solution seperti general insurance, industrial solution seperti retail, fintech, tradisional, dan juga intelligence solutions. Ini sebagai informasi aja bahwa kita adalah official partner dari Olympic Games Tokyo 2020. Apa aja sih service apa aja yang dipakai oleh Olympic Games Tokyo 2020, mulai dari OBS Cloud, ada 3D Athlete Tracking, lalu ada press conference on cloud. Saya nggak akan lebih detail karena mungkin ini nggak terlalu penting, hanya sebagai informasi aja. Oke, Alibaba Cloud itu kenapa saya bilang paling Indonesia, karena memang sudah ada di Indonesia. Nah, slide ini menggambarkan perjalanan Alibaba Cloud di Indonesia ya. Data center kita itu launch pertama kali di Februari 2018. Lalu data center kita yang kedua launch di 2019. Lalu di 2021 kita launch scrubbing center. Lalu data center kita yang ketiga ada di launch di Juni 2021 ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman nih bertanya, apa sih perbedaannya Alibaba Cloud dengan cloud provider yang lain? Gampang banget jawabannya. Kita punya 3 data center di Indonesia. Kita yang start duluan di Indonesia otomatis paling mature ya, secara produk, secara service kami yang paling mature. Lalu scrubbing center kita udah ada di Indonesia. Jadi semua traffic itu ada di Indonesia. Kalau mungkin cloud provider yang lain, trafficnya masih dikirim ke luar negeri lalu balik lagi ke Indonesia. Jadi sangat tidak efisien ya. Nah, 3 zona ini semuanya terkoneksi dengan high bandwidth, kita juga fully redundant, low latency-nya juga sangat rendah, dan semua traffic-nya itu encrypted ya. Kita data center-nya tier 3 ke atas, bahkan untuk zone A itu kita sudah tier 4. Nah, kita juga antara zone A, B, dan C itu jaraknya satu dengan yang lain itu kurang lebih 30 km, jadi kita sudah comply dengan lokal di Indonesia ya, authority requirement-nya. Oke, kita juga berada di urutan kedua ya di Indonesia market share di 2021. Next, oke, ini based on Forrester report di web Q1 2022 Indonesia itu Indonesia fokus tuh di cloud native adoption ya. Alibaba Cloud sendiri dikonsider sebagai leader di public cloud container platform sesuai dengan Forrester ya. Alibaba Cloud di Indonesia ini sudah melakukan systematic approach dalam meng-establish 3 cloud native pillars. Nah, di Indonesia sendiri kita sudah 6 tahun ya. Kita sudah punya lebih dari ribuan customer, kita punya lebih dari ratusan partner, dan juga kita sudah melakukan lebih dari 100.000 training. Slide ini menunjukkan partner ekosistem kita, mungkin saya nggak tahu detail. Kita juga punya strategic partner seperti SAP, Salesforce, VMware, Siemens, dan Deloitte. Oke, perbedaannya Alibaba Cloud dengan yang lain, value proposition-nya apa sih? Kita ada 4. Yang pertama, kita nomor 2 IaaS provider terbesar di Indonesia di tahun 2020 sesuai dengan Gartner IT Service Report. Lalu kita sudah punya lebih dari 100 produk yang available di Indonesia. Ini tidak semua cloud provider bisa memprovide 100 produk ya, mungkin karena
kita start dulu di Indonesia yang sudah available. Kita juga punya track record yang sangat bagus ya di Indonesia ya, mulai dari sektor FSI, financial sektor industri, mulai dari retail, e-commerce, media, logistik, dan juga government-nya. Kita juga punya ekosistem dan local support yang kuat. Jadi kita punya lokal tim yang berbahasa Indonesia juga dan sangat responsif secara profesional. Oke. Ini adalah service portfolio kita. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya, biasanya mulai dari mana sih? Kalau saya misalnya punya enterprise ya, pengen mulai gitu, mulai dari mana gitu ya? Biasanya kita akan kasih consulting. Lalu ada managed service juga, kita dari consulting kita kasih managed service, lalu kayak kita bantu juga, biasanya partner juga bantu sistem integration service-nya. Kita juga nggak jualan doang sih, sebenarnya kita lebih suka juga, termasuk yang kami lakukan sekarang adalah kasih training service ya. Lalu misalnya dari teman-teman ada, oh saya ada produk baru nih, launching, boleh juga kita bisa ada marketing support juga. Kita bisa join tier event, seminar, dan branding exposure juga. Oke, ini adalah resource-resource yang teman-teman di sini semua bisa pakai ya. Ada dari digital talent scholarship, university, hands-on lab, community, lalu certification. Untuk certification sendiri kita mulai dari ACA, ACP, lalu ACE ya. Mungkin saya jelasin di slide selanjutnya. Oke, ini adalah internal training kita ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang bilang, aduh saya pengen dong di company saya ada workshop gitu, boleh trainer kita yang akan datang ke company bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman di sini, untuk train khusus, workshop khusus untuk perusahaan teman-teman di sini. Ya, objektifnya apa sih? Ya, Pak. Ya pastinya untuk mendapatkan better understanding ya about cloud computing, lalu lebih mengerti lagi tentang Alibaba Cloud dan computing technology. Benefitnya apa nih kalau misalnya saya training gitu? Yang pertama, pasti dapat sertifikat dengan harga yang sangat rendah. Lalu kita juga kasih spesial dan dedicated class ya, khusus untuk company, jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu bisa juga belajar secara langsung ke expertnya ya, karena kita datang dan expert yang datang untuk training sendiri adalah yang expertnya. Ya biasanya itu satu topik itu 2 hari ya dilakukannya untuk trainingnya. Apa aja sih biasanya yang boleh untuk trainingnya, mulai dari cloud computing, big data misalnya, saya mau dong fokus di big data bisa juga, atau misalnya saya mau dong di security bisa, atau database. Oke, ini adalah after sales support plan kita, mulai dari basic. Plan kita ada beberapa, mulai dari basic ini gratis ya. Lalu kemudian developer, bisnis, dan enterprise. Mungkin saya nggak tahu audit di sini. Mungkin ada yang bertanya bedanya bisnis sama enterprise itu apa? Bisnis itu nggak dapat TAM ya, jadi nggak dapat technical account manager yang dedicated untuk assist teman-teman kalau misalnya hanya pakai bisnis support. Kalau enterprise mungkin untuk skala bisnis yang sangat besar, mungkin salah satunya saya kasih contoh, Tokopedia udah pakai, mereka sangat terbantu dengan adanya TAM ya, atau technical account manager. Oke, ini adalah customer kita di Indonesia, jadi sangat banyak ya, dari financial service, fintech, payment, retail atau internet, media, entertainment, public service, education, dan automotive and logistik. Jadi yang di sini logonya memang tidak semuanya kita tampilkan, hanya beberapa aja ya, mulai dari Astra, ada Jojonomic juga, Kredivo, Akulaku, Investri, Tokopedia, JME, Prakerja, Kopi Kenangan juga ya. Ini adalah customer kita yang sudah on board dengan kita dan mereka sudah tanda tangan letter of authorization ya. Jadi untuk bisa, ini salah satu branding exposure kita ya. Jadi kita akan tampilkan logonya di sini. Kalau misalnya udah on board dengan kita dan sudah tanda tangan LOA atau letter of authorization. Nah, aku kasih sedikit aja mengenai customer kita ya, apa aja yang mereka pakai. Contohnya saya kasih Kopi Kenangan ya, contoh Kopi Kenangan mereka udah pakai Kubernetes kita untuk membuat untuk scale up resource mereka ya, sesuai untuk bikin traffic dan volume mereka itu agile, bukan hanya stabil tapi juga agile. Mereka juga udah pakai database kita PolarDB
dan membuat transaksi mereka 6 kali lebih cepat ya ketika ada order processing-nya. Oke, lalu kemudian mereka juga punya pakai Analytics DB dan DataWorks kita untuk reporting dan analisis untuk bisnis intelligence mereka. Kartu prakerja juga sudah pakai kita, jadi mereka pakai DTS kita ya, atau data transmission service mereka untuk mengcopy data yang dari multiple resources ya, dari analitiknya. Jadi sangat mengimprove data analisis mereka per query yang tadinya 15 menit menjadi 1 menit ya, jadi pastinya mereka sangat terbantu. Dana juga sudah pakai kita ya, bahkan sudah pakai security service kita, mulai dari WAF, anti-DDoS, dan security center juga. Sama MNC atau RCT rata-rata kebanyakan infrastrukturnya sudah di kita, termasuk CDN-nya, Apsara Live Video-nya, dan cloud infrastrukturnya sudah on board dengan kita. Investri juga ini adalah P2P lending, sudah pakai PolarDB kita untuk database-nya, juga Kubernetes kita ya, bahkan untuk platform big data-nya juga sudah pakai kita. Astra juga sama, mereka mau launch Moxa application waktu itu dan mereka decide untuk running on top of Alibaba. Garuda Indonesia juga sama ya, sudah pakai kita, mereka migrate 85 VM dan 3 database dalam kurun waktu 2 minggu. Waktu itu dilaksanakan pada saat COVID-19 lockdown ya, masih berjalan dan akhirnya Garuda Indonesia berhasil mengurangi latensi mereka hampir 20%. Jadi ini sangat-sangat membantu buat mereka. Oke, sampai segini aja presentasi dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, thank you Kak Natalia. So, mungkin saya mau highlight beberapa ya, terutama yang in Indonesia, for Indonesia nih, untuk Alibaba Cloud. Jadi kita sudah ada di Indonesia, supaya kita orang-orang Indonesia ini bisa menggunakannya dengan baik gitu ya. Dan kita juga sudah punya ada more than 100 products in Indonesia, termasuk nih kopi kenangan nih. Kalau suka ngopi itu pasti sudah tahu namanya kopi kenangan. Terus ada juga kartu prakerja, Dana, Tokopedia, MNC, dan lain-lainnya. Oke, awesome. Oh ya, mengingatkan juga untuk if you have any questions, please drop your questions to the Q&A chat. Nanti kalau di sesi Q&A kami bisa bantu untuk jawabnya gitu. Oke, without further ado, kita akan move on ke agenda kita selanjutnya dengan topik lindungi bisnis e-commerce Anda dari serangan virtual web yang akan disampaikan oleh Pak Eros nih. Oke, Pak Eros, are you ready? I'm ready, Aaron. Oke, the floor is yours. Oke, thank you, Aaron. Halo, teman-teman. Ini screen saya kelihatan ya. Jadi tadi Mbak Natalia udah nyampein apa itu Alibaba, bisnisnya dari mana, terus produknya apa-apa aja, terus tadi case-nya. Teman-teman tadi lihat ada prakerja, kopi kenangan, Dana. Tapi yang teman-teman mungkin belum sadar, kalau e-commerce juga banyak. Salah satunya adalah Tokopedia, Lazada, gitu ya. Dan yang nggak lain lagi adalah Alibaba.com itu sendiri ya, Taobao, ada juga AliExpress. Itu adalah Alibaba Cloud itu lahir dari platform e-commerce. Ya, Alibaba itu lahir dari platform e-commerce. Jadi Alibaba Cloud lah yang mensupport atau menjadi backbone dari infrastrukturnya ya e-commerce ini. Di sini saya akan bahas biasanya kalau ada e-commerce saya bahas 3 topik ya, traffic, security, sama data analytics. Tapi mungkin di siang hari ini saya hanya berfokus cuma 2-nya aja, ya traffic dan security gitu ya. Bagaimana cara produknya kita itu bisa mensupport traffic e-commerce, lalu bagaimana mengamankannya. Nah, dari segi traffic ya, teman-teman mungkin tahu Double 11 itu sama kayak 99, 10, 11, 11 ini adalah yang pertama kali itu Alibaba.com buat gitu. Itu untuk mengantisipasi untuk merayakan single day ya. Jadi orang-orang yang jomblo itu biar mereka bahagia juga dibuat single day namanya 11-11. Tapi sampai sekarang ke bawah merupakan salah satu global shopping festival yang paling besar di dunia. Teman-teman bisa lihat revenue generate ya. Ini termasuk yang paling besar di dunia termasuk pada tahun 2021 kemarin. Ini ya hari ini single day ini itu di host semua itu di Alibaba Cloud ya. Kita menggunakan Green Data Center-nya, kita juga menggunakan
produk database-nya kita yang bisa scaling, ya, dan yang bisa mengakomodir ya peak TPS record. Jadi pada saat single day kemarin kita yang 2021 kita achieve 580.000 query per detiknya. 580.000 klik per detiknya. Itu cuma dari checkout aja, belum dari yang ada browsing katalog dan lain sebagainya, ada yang chat gitu ya. Itu semuanya dijalankan di atas Alibaba Cloud ya, dengan kita menggunakan compute power-nya, dan pada hari itu juga itu kita menjalankan lebih dari 1 juta kontainer. Ya, kalau teman-teman sering dengar istilah microservice itu biasanya jalan di kontainer, di hari ini kita menjalankan lebih dari 1 juta kontainer ya di hari ini aja. Nah, jadi memang kita core-nya kita memang dari e-commerce gitu ya. Jadi Alibaba Cloud yang menopangnya. Nah, apa aja ya sih yang digunakan ya pada saat event Global Customer Festival ini ataupun e-commerce ini? Ya ini dia portfolionya. Mungkin kita nggak akan bahas semua, ya mungkin kita nggak akan bahas semua. Tapi yang saya mau fokuskan adalah kita menggunakan teknologi kontainernya kita dan juga kita menggunakan teknologi database-nya kita didukung dengan berbagai macam fitur seperti monitoring, observation, alerting, dan juga kemampuan stack-nya kita untuk mengadopsi ataupun mensupport DevOps gitu ya. Nah, ngomongin soal kontainer, tadi kan teman-teman lihat gimana kita bisa menjalankan 1 juta kontainer itu karena kemajuran dari platform kontainer Alibaba Cloud itu sendiri. Di mana teman-teman bisa dilihat sini kita termasuk leader ya di kontainer teknologi Alibaba Cloud gitu. Pada saat ini cuma ada 2 cloud provider yang ada yang menjadi leader, Alibaba Cloud salah satunya, dan kita sudah terus-menerus ya menggunakan teknologi ini nggak hanya di background di customer-nya kita, tapi juga di bisnis grupnya Alibaba Cloud seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin masalah load ya, teman-teman kan tahu kalau nama e-commerce pasti kita kepikiran website-nya, kan gitu kan. Website itu sebenarnya itu di hostingnya di VM juga ataupun di kontainer juga gitu. Bagaimana kemampuan ya aplikasi kita ini bisa men-scaling dan juga database bisa scaling, itu yang kita terapkan ya di case e-commerce kita pun di single day-nya kita 11.11. Jadi kemampuan sebuah application yang dia di host entah itu di VM ataupun di container untuk scaling, dan juga kemampuan database untuk scaling, ini semua terjadi secara otomatis. Nah, yang kalau kita ngomongin masalah application, pada umumnya sih sekarang orang sudah pakai container ya. Udah jarang orang yang pakai VM. Kalau ada pakai VM itu beberapa, karena kontainer itu mempunyai kemampuan dan juga memang sudah didesain untuk scaling dengan cepat. Itu makanya hampir semua sekarang e-commerce yang kita tahu itu udah pasti pakai kontainer semua sih gitu. Dan teman-teman bisa dilihat sini kemampuan dari platform kontainer Alibaba ya, dia bisa men-scaling 500 pot dalam waktu 30 detik kalau dia dalam mode serverless ya. Dia bisa men-scaling 500 node dalam waktu 90 detik kalau dia dalam mode Swift. Jadi bayangkan ada sebuah VM itu di scaling sampai 500 biji itu dalam waktu 90 detik ya, atau kontainer 500 kontainer dalam waktu 30 detik gitu. Jadi itu kemampuan scaling yang cukup proven ya, apalagi teman-teman sudah lihat kita sudah lakukan itu di 11.11-nya kita gitu. Jadi itu merupakan cara kita untuk men-support dan men-serve demand traffic ataupun request dari user itu akan di-serve dari computing, entah itu jalan di VM atau container dalam hal ini. Alibaba Cloud Container Service dan portfolio yang mensupport dengan kemampuan extreme electricity-nya seperti itu. Jadi ini salah satu yang kita gunakan untuk mensupport traffic. Lalu kenapa kita juga sangat rely ke sini, karena kemampuan platform kontainernya kita itu bukan hanya untuk men-scaling kontainer ya, yang dimana jalan di dalam pod, tapi juga untuk men-scaling worker node-nya gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah Kubernetes, itu merupakan salah satu container orchestration yang digunakan oleh Alibaba.com ataupun e-commerce yang dari customer kita gitu ya, menggunakan Kubernetes. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan untuk men-scaling kontainer yang ada di dalam pod, entah itu horizontal ataupun vertikal. Vertikal itu speknya digedein, horizontal itu VM-nya, kontainernya dibanyakin. Ini yang paling sangat mumpuni. Worker-nya. Jadi kebayangkan scaling-nya kontainer sudah terpenuhi, worker-nya juga sudah terpenuhi. Itu makanya sangat proven elastic scaling-nya kita. Selain itu, tadi kita sudah ngomong juga masalah kontainer ataupun VM yang di-scalingkan. Bagaimana dengan database? Alibaba Cloud juga mempunyai sebuah produk yang dibuild oleh Alibaba Cloud sendiri, itu namanya PolarDB.
Di PolarDB ini kita juga bisa scaling database-nya. Ya, karena kenapa? PolarDB ini adalah sebuah konsep database yang sudah dipisahkan antara compute layer sama storage layer-nya. Biasanya kalau kita menggunakan sebuah database, ya ada master, ada slave, masternya 100 giga, slave-nya juga pasti 100 giga. Dan yang diakses hanya masternya aja, slave-nya hanya untuk standby gitu ya. Kalau kita mau buat lagi slave-nya, kita mesti copy semua yang ada di master ke slave. Jadi kebayangkan ngopi data yang besar gitu, gimana nge-scalingnya susah. Tapi kalau dengan menggunakan PolarDB, karena dia sudah menggunakan teknologi RDMA untuk storage-nya ini satu aja, compute-nya yang diperbanyak. Nah, jadi itu yang kita gunakan juga untuk mensupport event double eleven-nya kita, ataupun e-commerce-nya kita, di Elasticity. Jadi dia sudah dikoppel, dia bisa support sampai 100 terabyte storage-nya, dan elastic dalam 5 menit. Dia bisa scale up sampai ke 30 CPU, ataupun scale out dari 2 node ke 4 node. Gitu. Itu cukup cepat. Dan produk kita juga kompatibel dengan MySQL dan PostgreSQL, dan highly kompatibel dengan Oracle juga. Jadi ini yang digunakan, database yang digunakan untuk mensupport load yang ada di kontainer ataupun di VM itu. Jadi teman-teman sudah lihat traffic diserve oleh kontainer ataupun VM, di mana mereka bisa scaling dengan otomatis tanpa harus kita create, harus kita lakukan manual, otomatis. Request-nya gede, dia gede, kontainernya banyak, kalau kecil ya kecil. Bayangin 1 juta kontainer kita kerjakan kemarin pada saat double eleven event. Lalu kita juga bisa men-scaling database-nya, karena kan aplikasi akan manggil database juga harus bisa scaling. Aplikasi scaling, database scaling dengan menggunakan PolarDB ini. Nah, tadi itu cara kita untuk menghandle traffic, ya, traffic. Load-nya itu dari VM atau kontainer, database-nya dengan menggunakan PolarDB. Nah, lalu sekarang kita masuk ke fokusnya kita pada siang hari ini, yaitu security. Ya. Kalau kita sebagai seorang yang ngejual barang, apalagi kita buka website-nya kita buka website, kita expose ke publik, itu kita sudah pasti terjadi serangan di kita. Bukan karena kita itu punya musuh atau memang kita produk itu nggak disukai orang atau gimana, enggak. Ya. Attacker di luar sana akan selalu aktif dan proaktif untuk mencari vulnerability ya di website-website yang diekspos ke publik. Jadi dengan kita expose website kita itu sudah kita pasti expect ataupun mengharapkan serangan juga terjadi sama kita. Itu udah pasti. Nggak ada yang lepas dari situ. Tinggal tunggu waktunya aja dia diserang atau enggak nantinya gitu. Apalagi kalau website e-commerce kita makin populer, itu sudah pasti mengundang banyak attacker. Ini terbukti di event Double Eleven kita 2020 kemarin. Ya. Pada saat ini kita lakukan event ya, 11/11/2020, kita menerima attack dari 154 negara. Ini hampir semua negara ya, meng-attack website-nya. Lebih dari 5.000 serangan DDoS. Ya, DDoS itu kan seringan volumetric attack. Ini sangat primitif, tapi sangat dahsyat efeknya. Itu yang membuat dia bahaya gitu ya. Dia mudah dilakukan, tapi efeknya itu sangat lumayan gitu. Jadi 5.000 serangan DDoS. Satu kali serangan DDoS itu bisa membawa volumetric attack yang sangat besar jumlahnya, dan lebih dari 10 miliar web attack. Nah, kita buka, sama kayak kita ngebuka jualan, itu pasti kita akan kita harus standby dan siap kalau ada pencuri masuk, ataupun orang-orang nggak bertanggung jawab mau masuk. Sama kalau kita mau buka e-commerce gitu. Ini yang terjadi ya, ini pengalaman kita. Bagaimana cara Alibaba Cloud ya mengamankan single day ini ataupun e-commerce-nya itu dengan menggunakan produk security-nya kita. Ya, kita punya beberapa produk ya. Dan sebelum kita masuk ke sana, saya mau mengingatkan, namanya security itu adalah share responsibility antara si user ataupun customer dan cloud provider. Dalam hal ini Alibaba Cloud. Jadi ada memang hal-hal yang memang di provide dan di manage dan di maintain oleh Alibaba Cloud ya, dari mulai cloud produknya, virtualisasi hardware-nya, keamanan data center-nya. Tadi kan Mbak Natalia sudah sempat bilang kalau kita sudah ada di Indonesia, dia tier 3+, ada keamanan, ada CCTV, ada kaca anti peluru, itu semua di-handle oleh Alibaba. Tapi ada juga hal-hal yang harus di-handle oleh customer. Apa itu? Keamanan bisnisnya, keamanan aplikasi, keamanan data, dan keamanan infrastruktur. Tapi Alibaba Cloud tidak membiarkan customer jalan sendiri. Itu makanya kita punya product security dan juga kita punya best practice. Ya, ini adalah kemampuan yang dipunyai oleh Alibaba Cloud untuk mengamankan workload-nya customer. Pada dasarnya, pada saat kita membuka e-commerce ataupun aplikasi apapun itu, biasanya kan dia akan mau jalan di sebuah, tadi saya bilang, di sebuah server ataupun kontainer ataupun VM,
dan di-serve oleh database gitu ya. Adapun ya mungkin kita punya static object ataupun kita punya server Redis, server queuing, server messaging gitu dan segala macamnya. Ini kita protect oleh produk-produk security Alibaba kalau ada identity, infrastruktur security, data security dan juga business security gitu. Di hari ini saya akan fokus ke 3 ini. Karena ini yang paling esensial yang mungkin kita harus punya ketika kita membuka e-commerce ataupun melakukan membuka website ya yang dikunjungi oleh banyak orang. 3 hal ini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama anti DDoS ya. Anti DDoS ini merupakan sebuah produk yang diberikan oleh Alibaba Cloud untuk memitigasi serangan DDoS, baik yang terjadi di layer 3, layer 4 ataupun serangan DDoS yang ada di layer 7 seperti HTTP flooding. Ya, jadi ini yang kita pakai yang pertama produknya. Dia dipakai di depan untuk melindungi originnya. Origin itu di mana aja bisa. Bisa di Alibaba Cloud, origin itu server. Ya, backend, aplikasi. Bisa di hosting di Alibaba Cloud, bisa di hosting di data center-nya teman-teman, ataupun bisa di cloud lain. Jadi, ini server-server yang dipakai backend-nya, di depannya ada antivirus Alibaba. Lalu antivirus akan serving user. Nah, di Alibaba Cloud sendiri itu ada 3 jenis anti DDoS. Yang pertama origin, ini yang dipakai di China. Premium, ini yang internasional, non-China, dan juga Game Shield. Ini adalah anti DDoS yang memang sengaja, yang memang didesain dan dibangun spesifik untuk gaming application. Ya, tapi biasanya kalau e-commerce ataupun kayak fintech itu atau banking itu biasanya menggunakan anti DDoS premium seperti itu. Salah satu yang bisa saya sebutkan sini adalah bank yang sudah menggunakan adalah Bank BJB. Kalau aplikasi fintech yang sudah menggunakan itu adalah Dana, ya sudah menggunakan anti DDoS kita. Ada juga e-commerce, tapi saya belum bisa sebutkan namanya karena kita masih belum ada LOA-nya, gitu. Termasuk Lazada juga sudah menggunakan anti DDoS kita. Gitu. Jadi anti DDoS premium digunakan untuk mengamankan workload di luar dari China. Bagaimana caranya kita bekerja? Ya, jadi bayangkan ya kalau misalnya servernya ada di Alibaba Cloud, kalau memang traffic-nya itu traffic normal, ya langsung saja, ya dia langsung dari user langsung ke origin, gitu, ke servernya, ke backend-nya. Tapi ketika kita mendeteksi ada serangan DDoS, dia akan dialihkan dulu ke sini, ke scrubbing center-nya Alibaba Cloud, baru dimasukin ke server origin. Ingat teman-teman, satu-satunya cloud provider yang punya scrubbing center di Indonesia itu baru Alibaba Cloud. Ada 2 yang punya scrubbing center, yang satu Imperva. Imperva kan bukan cloud provider. Yang kedua ada Alibaba Cloud. Jadi baru kita. Ya. Jadi dia akan dialihkan ke scrubbing center-nya dulu. Nah, kalau misalnya kita pakai cloud lain ataupun kita melindungi workload yang ada di on-premise, dia akan dimasukkan ke scrubbing center-nya kita, lalu dari scrubbing center akan diinjek kembali traffic-nya ke ISP, partner backbone kita, baru ke origin teman-teman. Gitu. Baik itu yang ada di cloud lain ataupun yang ada di on-premise. Seperti itu. Jadi seperti itu cara kerjanya. Normal traffic langsung dia detect DDoS, sharing dulu di scrubbing center. Sesederhana itu aja. Gitu. Dan cara pengaplikasian itu mudah. Ya. Cukup kita, misalnya ini kan ada IP public, ataupun domain public, cukup diberikan ke anti DDoS, nanti anti DDoS akan memberikan CNAME akan dimasukkan ke DNS provider, udah selesai. Jadi kita nggak perlu mengubah kode, mengubah routernya kita segala macam nggak perlu. Ya cukup kasih tahu ke DDoS, nanti ke DDoS akan kasih tahu CNAME bind ke DNS, selesai untuk implementasinya. Nah, jadi kita sudah ada di Indonesia dan teman-teman bisa lihat selain Indonesia ada Malaysia dan Singapura. Southeast Asia country sudah ada 3 scrubbing center. Apa ini kelebihannya? Ini menunjukkan fokusnya Alibaba Cloud ya untuk mendukung bisnis di Indonesia. Itu makanya kita bangun scrubbing center dedicated di Indonesia. Dan kalau namanya sudah punya scrubbing center itu di Indonesia itu near source cleansing. Artinya apa? Traffic-nya datang dari Indonesia dibersihkan di Indonesia. Traffic datang dari Malaysia, misalnya teman-teman buka e-commerce terus ada penggunanya dari Malaysia datang. Traffic datang dari Malaysia, kalau memang lagi ada DDoS itu dibersihkan di Malaysia dulu, baru dimasukin ke Indonesia. Artinya apa? Itu tidak ada penambahan latensi. Ya, kalau kita misalnya traffic-nya dari Indonesia, cuman mungkin nggak ada scrubbing center dia, cloud-nya. Jadi dia dialihkan ke Singapura, gitu. Baru dimasukin lagi ke Indonesia, kayak gitu. Jadi penambahan latensi. Kalau ini enggak, dan fokusnya biasanya kan kalau kita buka e-commerce di Indonesia, biasanya kan pasti pengguna juga datangnya dari sini kan, dari Malaysia, dari Singapura, maupun dari Southeast Asia country lainnya. Ini yang menyebabkan kita unggul karena di 3 negara ini sudah ada scrubbing center, jadi near source cleansing, seperti itu. Dan kita provide lebih dari 10 terabyte di mitigation capacity, gitu ya, lebih dari 10 terabyte gitu ya. Jadi kita nggak don't care berapa besar pun volume
attack yang teman-teman alami, kita akan absorb. Seperti itu. Nah, jadi ini skenario deployment-nya. Jadi kita ada server, mau di IDC ataupun di Alibaba Cloud ataupun di cloud lain, ya. Di depannya ada anti DDoS, ya. Yang di-insert adalah clean traffic. Jadi serangan-serangan DDoS ini dia akan disaring. Jadi teman-teman bisa bayangin, DDoS itu kayak gimana? DDoS itu bayangin teman-teman buka toko, ya. Tapi di depan toko itu ada jutaan orang ngantri mau masuk, gitu, getor-getor pintunya. Itu bukan pengunjung toko teman-teman, itu orang yang mau ngerusak gitu ya, atau hanya memenuhi jalannya aja. Kebayangkan pengunjung asli itu nggak bisa masuk, itu DDoS gitu. Jadi toko jutaan orang ngantri di luar, wow mau masuk, nah itu dia. Kayak gitu serangan DDoS kalau terjadi di aplikasi. Itu yang dibantu oleh Alibaba. Alibaba Cloud akan mengfiltering, akan membuka jalur bagi pengunjung yang benar-benar pengunjung ya. Jadi akan orang-orang yang mau mengunjungi itu ke toko akan dikasih masuk. Yang serangan-serangan itu nggak dikasih masuk, seperti itu. Ya, jadi kita support layer 7 dan layer 4 setup ya. Global near source mitigation. Jadi dekat dengan dari si requestor, seperti itu. Kenapa Alibaba Cloud? Karena kita juga sudah di-recognize oleh Forrester ya. Jadi produk Alibaba Cloud itu sudah di-recognize sebagai contender di Forrester. Dan satu lagi kita sudah punya service center di Indonesia seperti itu, di sebuah global cloud provider ya. Nah, itu untuk DDoS. Nah, selain DDoS, kita juga ada yang namanya WAF. Jadi gini teman-teman, kalau DDoS itu terjadi pada umumnya di layer 3 atau layer 4, ya, network layer, gitu. Tapi di layer aplikasi itu ada serangan juga. Dia bukan serangan DDoS, tapi serangan application attack, layer 7 attack. Contohnya kayak gimana? Si cross-site request forwarding, CSRF, gitu ya, SSS attack, gitu. Ada juga kayak SQL injection, ataupun HTML injection, HTML defacing, web shell injection, gitu. Top 10 OAuth lah, ya. Top 10 OAuth itu adalah application attack, ya. Itu dihandle oleh WAF, ya, Web Application Firewall. Jadi di layer 4 dan 3 network ada anti DDoS, di layer 7 ada WAF. Dia sama kayak anti DDoS, dibuat di depan originnya, gitu. Jadi sebelum masuk difilter dulu oleh WAF, baru dimasukin ke origin. Dan implementasi pun cukup mudah, ya, dengan cara berikan IP public ataupun domain public si origin, kasih tahu ke sini, ke WAF, nanti WAF akan membutuhkan CNAME masukin ke DNS. Sesimpel itu, jadi nggak perlu refactoring, nggak perlu setting code, dan sebagainya. Nggak perlu. Jadi kita bisa untuk memitigasi serangan-serangan seperti ini, CSRF, ya, XSS, file inclusion, dengan menggunakan web shell gitu ya, ataupun web tampering, SQL injection, top 10 OAuth seperti itu. Nah, kapabilitas kita ya, kita juga punya global server load balancer di sini. Kita juga punya API security, teman-teman juga bisa ngedefine access controller sendiri. Lalu kita juga sudah ada web attack protection dan juga bot management. Bot management ini penting kalau teman-teman mau menangkal serangan crawler. Biasanya e-commerce itu entah itu jualan baju apa kayak Tokopedia ataupun jualan tiket, itu banyak yang disambangi oleh bot, banyak yang mencoba meng-crawling konten teman-teman. Jadi website teman-teman itu tinggi usage-nya, tapi bot semua isinya, kan kacau gitu kan. Nah, ada juga bot management. Ya, kita bisa allow bot mana aja yang boleh di nge-crawling. Misalnya kan yang kita allow tuh bot-bot yang dari untuk SEO misalnya kayak Google bot atau Yahoo bot gitu ya. Yang bot-bot yang memang tidak membebani website, hanya untuk mencek SEO gitu ya. Nah, tapi kalau bot yang jahat, yang dia nge-crawling page-nya kita, ya kita mitigasiin pakai ini. Kita juga ada account security, dan juga kita sudah ada basic anti DDoS ya. Jadi biasanya sebelum dia dihandle oleh anti DDoS premium, dia akan dihandle dulu oleh anti DDoS basic yang kita. Kalau sudah lewat dari, kalau di Indonesia itu 500 mega ya threshold-nya. Kalau sudah lewat dari 500 mega baru masuk ke anti DDoS premium. Serangan DDoS itu kalau dia serius, dia tuh pasti di atas 500 megabyte volumetric attack-nya. Di atas giga terabyte level pasti itu. Volumetric attack-nya. Gitu. Kalau dia masih iseng-iseng, masih bisa dihandle oleh anti DDoS basic-nya kita. Jadi ini kemampuan kita ya, kemampuan yang diberikan oleh WAF. Dan kalau teman-teman lihat di sini, bagaimana cara kita melindungi, kita sudah punya fitur yang dipunyai oleh WAF 1.0. Gitu. Jadi customized rules ataupun regis engine. Ini bisa di-provide oleh traditional WAF vendors ya. Lalu kita juga perkuat dengan menggunakan predefined policy. Kita punya ratusan predefined policy yang terkait ke spesifik CVE ataupun vulnerability. Kayak vulnerability di WordPress, di Magento, ataupun di framework
terkemuka gitu. Kita sudah ada predefined policy-nya. Ada pre-filtering, ada refined filtering, dan yang paling bagusnya lagi, kita juga sudah dilengkapi oleh big data. Jadi, produk WAF, anti-DDoS, dan juga security center yang akan saya bahas, sudah dilengkapi oleh big data. Di belakang itu ada mesin yang dia belajar sendiri. Dia tahu IP attacker-nya, dia tahu signature attacker-nya, dia juga tahu agent-agent yang bisa dipakai oleh attacker, gitu. Pola serangan attacker dia juga sudah tahu. Jadi, itu akan berdasarkan data tersebut itu akan memperkuat ya mesin-mesin yang digunakan oleh WAF-nya kita untuk mendeteksi serangan. Jadi dia bisa menganalisis traffic, lalu dengan menggunakan data dia akan menerapkan proactive defense, baseline modeling, ya ada juga mungkin unknown threat capturing kalau memang kita tidak sempat set rule-nya, tapi karena kita sudah tahu, sudah belajar dari mungkin dari traffic ataupun dari serangan di tempat lain, kita akan capture dan juga kita akan belajar lagi pola serangannya. Jadi WAF itu tuh, WAF kita anti-DDoS-nya kita tuh akan terus belajar ya, menggunakan big data yang ada di belakangnya. Seperti itu. Jadi, dengan menggunakan ini, kita bisa address ya, too many false positive. Jadi, benar-benar yang kita drop adalah traffic yang memang itu malicious traffic. Gitu. Bukan real visitor ataupun real user. Seperti itu. Dan kita juga ada bot protection yang tadi saya bilang. Ya, bisa diintegrasikan dengan menggunakan JavaScript langsung ke framework teman-teman, ataupun pakai SDK untuk aplikasi mobile yang teman-teman, ya. Dan di sini kita bisa set, sorry ya dalam bahasa Inggris, tapi nanti kita bisa ada nanti apa namanya itu konsol dalam bahasa Inggris kok. Kita bisa cek Rumah nak sell back guys. buat mana aja yang kita load. Surabaya and drop resistant. These roles are progress. Automatic exhaust. Kubernetes on melindungi di China dan juga Tokopedia. Tokopedia itu pakai WAF-nya Alibaba Cloud. Teman-teman bisa checklist nanti di website alibabacloud.com/customer, ambil yang dia di Indonesia. Karena itu Tokopedia ini akan dijelaskan bagaimana Tokopedia memanfaatkan WAF-nya Alibaba Cloud untuk memprotek workload-nya mereka. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah security center. Jadi teman-teman kita tadi sudah belajar bagaimana cara kita mengamankan yang dari luar nih. Dari layer network ada anti-DDoS, dari layer aplikasi ada WAF. Bagaimana dari dalam? Dari dalam host itu sendiri. Bagaimana cara saya mengamankan vulnerability, malicious, ataupun backdoor yang mungkin terjadi di dalam aplikasi. Entah itu gara-gara library yang sudah tua, atau package-package yang belum terupdate, gitu. Itu sering. Log4j, kalau teman-teman ingat, itu adalah vulnerability yang terjadi dari dalam. Bagaimana cara kita mengamankannya? Kita menggunakan security center, ya workload security. Jadi ini yang dipakai untuk melindungi host VM ataupun kontainer teman-teman. Gitu. Fiturnya banyak sekali dari mulai threat detection, ya, SOAR, machine learning based scan engine dan lain sebagainya teman-teman bisa lihat. Ini fitur-fiturnya. Dia ada fungsi security prevention. Dia bisa mendetek dan mempatching vulnerability. Misalnya kalau teman-teman punya servernya itu ada library yang sudah obsolete ataupun ada library yang bisa menimbulkan serangan, nanti automatic detect. Dan juga dia automatic patching kalau memang kita mau. Tinggal klik tombolnya patching, nanti dia akan patching sendiri. Teman-teman punya 100 server, punya ratusan server misalnya, semuanya kena vulnerability misalnya. Misalnya ada library yang obsolete. Ya, gimana bayangin kalau kita satu persatu patching ya? Repot menggunakan security center, satu kali tombol klik semua ke patching. Gitu. Dia juga ada security baseline check. Nanti dia akan memberikan rekomendasi. Oh, kamu ngebuka server ini ke luar ataupun di sini servernya root-nya itu masih boleh login, harusnya nggak boleh. Atau oh, kamu ngeset SSH-nya itu terlalu lama timeout-nya ataupun persistentnya akan diberikan tahapan sama dia. Oh, saya mendetek di dalam mesin ini kamu install Engine X itu ada sedikit kurang nih settingannya seperti ini. Nah, security baseline check akan diberitahukan. Jadi teman-teman ingat Alibaba Cloud membantu para usernya untuk menerapkan security best practice seperti itu. Di sini kita juga ada threat detection, ya ada abnormal logon, ada website backdoor, virus detection, DOS attack detection, ada juga threat intelligence,
Dan yang paling penting juga adalah detection and response. Jadi kita bisa langsung ya dengan mengirim dia alert, kita tahu duluan. Kita bisa mengetahui sebuah vulnerability tanpa sebelum serangan itu terjadi. Kayak gitu. Lalu kita respon dengan menggunakan automated response-nya kita. Ya. Dan kita juga sudah ada security operation seperti mengirim security report secara harian gitu ya, dikirim security report-nya berapa server yang sudah kita lindungi, berapa yang ada vulnerability, berapa persen total keamanan semua server gitu. Security configuration dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga kita juga ada fitur anti ransomware seperti itu. Nah, cara mengintegrasikannya itu cukup mudah, nggak seperti antivirus kebanyakan yang dia bisa menggunakan high resource ya, di mana sebuah antivirus kan dalamnya kita ada antivirusnya, ada firewall, ada sandbox-nya, ya. Ini di server. Kalau security center enggak. Cukup buat agent. Agent ini kecil sekali. Engine-nya itu ada di backend-nya Alibaba Cloud, ya, ada antivirus sama sandbox-nya itu di luar dari server. Network-nya juga dikontrol oleh produk network-nya kita. Jadi kalau dibandingkan, kalau antivirus itu, kalau misalnya antivirus biasa itu high resource, kalau di kita Alibaba Cloud Security Center itu cuma low, ya. Dan kita detect based on host, platform, dan networks, dan unlimited capacity on the cloud. Dan dia satu konsol. Satu konsol kita pakai untuk memitigasi semua server-servernya kita, untuk melindungi semua server-servernya kita, ataupun kontainer-kontainernya kita. Ini key pertama. Key kedua, ya, automated method. Jadi bayangkan, kalau secara tradisional, kalau kita ada detect vulnerability, kita harus detect, lalu kita evaluate, oh apa ini? Vulnerability apa ini? Kenapa dia bisa terjadi? Baru kita setelah tahu, kita plan, ya, nge-fixing-nya. Kita harus plan, oh ini kita bakal matiin servernya untuk restart. Baru kita backup dulu, kita patching, kita validate, kita rilis. Bayangkan kalau ini dilakukan secara manual di satu server. Bayangkan kalau ratusan server, ya, berminggu-minggu. Dengan menggunakan security center, kita bisa melakukan semua itu otomatis. Ya, kita cuma pilih aja mana. Kita pilih instance-nya mana yang mau di-fixing. Nanti akan secara otomatis untuk meng-create backup, membuat instance B based on backup, ngebuat IP publiknya ke instance B, restart instance B, baru mem-fixing instance A, baru dibalikin lagi IP-nya ke instance A kalau sudah selesai, baru mendelete instance B. Itu otomatis dilakukan ya. Bayangkan, otomatis dan bisa paralel secara bersamaan di semua server. Ya, itu jadi kemampuan security center Alibaba Cloud. Lalu hardening practice, seperti saya bilang, dia juga akan membantu teman-teman untuk memberitahukan mana produk yang kira-kira belum aman, mana server yang kira-kira belum aman. Ya, dia ada OS baseline, database baseline, dia bisa mendetect weak password. Kita juga sudah cover benchmark yang diberikan oleh CIS, ya, ataupun MLPS untuk customer Go China. Biasanya kalau internasional itu pakainya CIS benchmark. Jadi hal-hal apa, faktor-faktor apa yang sangat kritikal menurut CIS itu akan diambil, dipelajari oleh Alibaba dan akan dicek ke semua servernya teman-teman ataupun ke semua kontainernya teman-teman. Seperti itu. Ya, lalu kita juga ada container security, di mana kita bisa menerapkan DevSecOps ya. Kita scan dulu image-nya, setelah di-scan, kalau memang image-nya aman, kita kasih sign, kita berikan signature, baru kita push ke registernya sebelum dia di-deploy di server, dia akan validasi dulu signaturnya, seperti ini. Jadi ada developer, dia nge-build code-nya itu di-build pakai Docker, setelah di-push ke registry, dia akan di-scan, kalau ada scan, dia akan kasih report-nya, kalau scan-nya itu aman, dia akan sign image-nya, baru dia akan di-validate oleh security center sebelum dia di-deploy di host-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya signature-nya salah, atau signature-nya tidak tepat, nggak bisa di-deploy. DevSecOps ya. Ataupun kalau misalnya kita dapat, misalnya kalau setelah di-scan ternyata ada vulnerability yang high, ya nanti dikasih tahu alertnya ke CI/CD-nya teman-teman, ataupun ke Jenkins-nya teman-teman, ke tim CT-nya, ke Circle CI-nya gitu, akan diberitakan, ataupun ke Slack-nya teman-teman akan diberitakan. Oh, image ini ada vulnerability-nya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, ya untuk network ada anti-DDoS, untuk aplikasi ada WAF, dan yang terakhir ada security center. Mereka bertiga itu berkombinasi, joint force ya, untuk mengamankan workload teman-teman, untuk mengamankan e-commerce-nya teman-teman. Jadi ini tiga yang paling basic yang sangat kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh e-commerce ketika mereka mau membuka site-nya ke publik, seperti itu. Ya, jadi kenapa? Ya, kalau bisa saya simpulkan, ya security itu faktor yang utama terjadi, yang harus dikonsiderasi karena kenapa? Dia itu dia itu tidak menyerang itu bukan gara-gara dia benci ataupun dia emang musuhan sama website teman-teman. Enggak, dia di luar sana ada
gitu ya. Mengincar mana port-port yang vulnerable ataupun ya ada orang yang mau ngetes gitu kemampuan dia untuk mempenetrate atau juga memang yang sengaja mau nge-blackmail dan lain sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman harus siap ketika teman-teman membuka e-commerce ya keluar, harus siap. Yang duluan diamankan adalah dari segi network dengan menggunakan 2 ini, dan dari segi host dengan menggunakan security center. 3 ini ya berkombinasi. Dan ingat, ketiga produk ini bisa digunakan sekali lagi, nggak hanya memprotek load yang ada di Alibaba Cloud, tidak hanya itu, tapi load yang ada di cloud lain ataupun load yang ada di on-premise di data center punya teman-teman sendiri. Ya, ini bisa diintegrasikan ke sana. Oke, jadi sekian dari saya. Saya balikan lagi ke Aaron. Thank you. Oke, thank you so much Pak. Wah, sangat informatif ya. Mungkin ada yang saya highlight beberapa Pak. Mungkin yang dengan e-commerce, dengan coming up tanggal kembar ya Pak, untuk orang-orang yang jomblo tadi ya Pak bilang. Nah, itu sangat rentan untuk di breach security-nya. Nah, makanya di Alibaba Cloud kita ada sediain beberapa security services, such as ada anti DDoS, kemudian ada web capability, kemudian ada security center. Nah, ini nanti bisa membantu aplikasi kita, membantu website kita di masa-masa yang banyak customer-nya gitu ya Pak. Oke, mungkin ini sudah ada banyak pertanyaan ya di kolom chat. Nah, mungkin bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, bisa langsung tuliskan di kolom Q&A-nya gitu. Mungkin saya undang lagi Kak Darlin ke stage untuk bantu saya di Q&A. Oke, selamat siang kembali teman-teman. Semoga informatif dan insightful ya pembelajaran hari ini. Thank you juga untuk speaker-speaker hari ini, untuk Natalie dan juga Eros, also Aaron for helping me and supporting in moderating as well. Mungkin kita bisa langsung masuk ke Q&A session, dan sepertinya tadi ada beberapa pertanyaan yang bisa saya langsung jawab ya. Pertama mungkin saya bisa lihat dulu di chat box-nya sebentar. Oke, pertanyaan pertama ini dari Pak Erlangga Amitabha. Untuk training dengan Kominfo itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana, maksudnya bagaimana daftar dan persyaratannya. Oke, untuk Digital Talent, DTS itu adalah Digital Talent Scholarship yang kita kerjasama dengan Kominfo. Jadi program ini dibuka untuk umum dan bisa langsung daftar sebenarnya Pak. Nanti akan saya share juga untuk link pendaftarannya di akhir acara ya, beserta dengan bannernya. Tetapi untuk saat ini memang website-nya lagi ada kendala, jadi kemungkinan besar untuk pendaftaran bisa dilakukan besok pagi, seperti itu. Jadi untuk teman-teman nih yang ingin mengikuti DTS program, dan saat ini topik yang akan kita bawakan adalah ACA, jadi ACA yang tadi di-mention oleh Eros dan juga Natalia. ACA adalah Alibaba Cloud Associate yang topiknya mengenai cloud computing. Jadi itu benar-benar the most basic topic of our ACA. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti trainingnya. Kemudian trainingnya itu akan diadakan secara self-paced learning, dan juga kita akan adakan live training juga. Nanti akan ada tanggal-tanggalnya untuk live training. Kemudian setelah trainingnya selesai, nanti teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan exam, dan apabila lulus langsung mendapatkan sertifikasi Alibaba Cloud Associate, seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Erlangga. Kemudian untuk yang kedua ada pertanyaan dari Pak Julius Sutrisno. Apakah Alibaba Cloud di Indonesia sudah ada kerjasama dengan Universitas Indonesia, terutama untuk mempersiapkan sumber daya manusia? Jawabannya sudah Pak. Jadi sebenarnya Alibaba Cloud juga sudah bekerjasama dengan beberapa university, seperti contohnya Binus University dan juga Prasetya Mulia, di mana kita memberikan training dan juga workshop ya, dan juga beberapa dosen-dosen di universitas tersebut bisa menjadi trainer kita untuk deliver the training for their students, seperti itu Pak. Selain itu untuk kedua, kita juga sempat bekerja bersama dengan beberapa universitas di beberapa kota lainnya. Seperti contohnya di Surabaya kemarin, di Bandung kemarin kita bekerja sama dengan ITB, jadi kita mendeliver training workshop untuk siswa-siswa teknologi di ITB.
Dan setelah mereka mengikuti workshop kita sekitar waktunya sekitar 1,5 sampai 2 jam, nanti kita akan memberikan Cloudera exam yang nanti Bapak dan Ibu bisa dapatkan juga, tetapi topiknya berbeda ya dengan teman-teman di universitas itu. Kemudian yang kedua, kita juga sempat adakan kemarin aja, baru minggu lalu, kita bekerja sama dengan Stikom Bali di Bali, jadi kita adakan university training dan workshop sama. Jadi teman-teman di universitas itu kita invite untuk mengikuti workshop kita dan juga training kita di Stikom Bali, khusus untuk murid-murid di sana. Dan setelah training dan workshop yang diadakan selesai, mereka mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan Cloudera exam dan langsung mendapatkan sertifikasi untuk mereka. Seperti itu. Semoga menjawab juga ya, Pak Julius. Oke, mungkin Iya, mungkin yang pertanyaan bisa dilanjutkan, Aaron. Dari Pak Erlangga Amitabha lagi. Apakah layanan anti DDoS premium ini didapatkan oleh pelanggan VPS dari AliCloud atau harus loncat ke Alibaba Elastic Cloud? Ya, mungkin Pak Eros bisa menjawab. Oke, untuk anti DDoS premium ini itu kayak tadi saya sampaikan Pak, itu bisa digunakan untuk melindungi semua load ya, baik itu loadnya dari Alibaba Cloud, semua internet exposing endpoint, entah itu IP ataupun domain yang di mana originnya ada dari Alibaba Cloud itu bisa, ataupun originnya di data center Bapak yang punya sendiri ataupun di cloud lain, itu bisa dipakai anti DDoS-nya. Jadi nggak harus yang ada di Alibaba Cloud. Tapi lebih bagus lagi kalau di Alibaba Cloud, karena kenapa? Kita lebih besar nanti clean bandwidth-nya. Kalau dipakai dipakai untuk melindungi origin lain, nanti kita akan set clean bandwidth-nya misalnya 50 Mbps, tapi kalau di Alibaba Cloud origin itu 100 Mbps. Seperti itu sih. Jadi dia bisa dipakai di mana aja. Oke, ya mudah-mudahan menjawab ya Pak. Mungkin dari yang di Q&A, cloud-nya Alibaba itu masih di-attack ya. Motifnya apa mungkin ya gitu ya. Kemudian 194 countries, DDoS attack terakhir ke Google Cloud, peak-nya 46 million RPS. Ya, mungkin Pak Ros. Ya, kita nggak tahu motifnya apa ya. Karena DDoS attacker itu ada organisasinya gitu. Mereka ada namanya marquee organisasi, orangnya ada. Company-nya ada yang melakukan DDoS. Jadi motif itu bermacam-macam. Ada yang blackmail, ada yang memang mau menyerang gitu ya, ada yang mungkin nggak suka gitu. Atau memang ya iseng aja. Motifnya banyak, Pak. Kita nggak tahu apa motifnya, tapi yang jelas masih detect, masih. Nggak hanya di Alibaba Cloud. Semua tempat, semua cloud provider itu pasti detect. Kapan aja kita ngebuka website yang kita keluar, itu detect tanpa kita harus tahu apa motif itu, mereka akan iseng attack gitu. Jadi iya, kemarin memang kita tahu di salah satu cloud provider itu di Google itu mengalami massive DDoS attack. Nah itu bahayanya DDoS yang saya sampaikan tadi. Jadi bukan berarti kita nunggu gitu. Jadi kita harus siap gitu. Kalau memang kita yakin, ingat di Alibaba kok sudah ada basicnya ya. Jadi kita sudah ada basic anti DDoS. Tapi kalau orangnya serius memang ngincer atau mau nge-DDoS itu pasti lebih dari threshold basic yang kita tawarkan. Itu makanya ada anti DDoS premium, ada scrubbing centernya kita. Jadi nggak perlu ada motif, kita nggak perlu motif karena mereka di luar sana pasti selalu cari celah untuk nge-tag website-nya gitu. Dan ingat, namanya DDoS dia itu sangat berbahaya karena volumetric attack yang menyerang server, nge-bring down servernya gitu karena overload gitu ya. Jadi pasti gede-gede, itu pasti gede-gede. Kayak tadi Bapak sudah tahu kan ada 46 juta ya untuk di Google kalau memang itu seperti itu. Itu bahayanya sedang DDoS. Jadi itu ya jawabannya untuk Pak Unandar tadi, dan juga beliau juga tanya apakah kita ada honeypot. Ada. Alibaba Cloud honeypot itu sudah ada di Security Center. Jadi honeypot itu adalah kayak semacam sandbox ya, yang dia ngeluring attacker untuk menyerang apa yang ada di dalam aplikasi. Jadi attacker tuh ngira itu aplikasinya lagi jalan gitu, padahal enggak, itu fake yang kita buat sandbox gitu. Begitu dia nyerang, kita bisa pelajari. Apakah Alibaba Cloud punya honeypot? Ada. Namanya Cloud Honeypot yang ada di Security Center. Nanti saya sampaikan. Mungkin ini Bapak bisa lihat. Oke, itu dia. Untuk dari Q&A. Oke, ya mudah-mudahan menjawab ya Pak. Ini lagi ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Santoso Budijono. Pada anti DDoS, traffic dialihkan ke scrubbing center. Bagaimana dengan traffic atau kuota bandwidth-nya? Ya. Ketika kita mensubscribe nanti anti DDoS yang ada dari Alibaba Cloud, nanti kita
akan ditanyakan clean bandwidth gitu ya. Jadi nanti di setiap plan itu berbeda-beda clean bandwidth-nya. Jadi itu yang kita perhatikan. Jadi berapa besar pun serangan DDoS yang Bapak terima, itu akan kita absorb, tapi yang kita salurkan ke dalam auditnya adalah clean bandwidth. Nah, inilah nanti bandwidth yang Bapak harus tentukan. Jadi bayangkan yang tadi saya bilang ilustrasinya, bayangkan ada orang di luar, jutaan orang, nanti kita buka jalur, terowongan lah. Berapa besar terowongan itu sesuai plan-nya, sesuai edisi yang di DDoS, ataupun sesuai dengan add-on yang Bapak subscribe nanti. Jadi itu nanti yang kita care. Jadi total bandwidth ya, seperti itu. Oke, alright. Oke, ada dari Pak Erlangga lagi, Pak. Di Alibaba itu juga sudah sediakan endpoint security atau belum? Oh, endpoint security lebih ke, jadi kita samain dulu ya persepsinya. Endpoint security itu kayak gimana? Kalau endpoint security yang tadi saya sampaikan itu adalah endpoint si security center-nya gitu. Tapi kalau endpoint security kayak misalnya kita kayak identity as a service gitu ya, ataupun endpoint security yang kayak di SASE ya, itu Alibaba Cloud sudah ada tapi belum masuk ke Indonesia. Jadi saya belum bisa bilang produknya. Yang saya sampaikan tadi adalah produk-produk yang sudah available di Indonesia. Dalam hal ini endpoint security untuk VM yang dia terintegrasi ke security center. Seperti itu. Oke, berarti masih belum ada ya Pak untuk endpoint? Iya, kalau yang SASE. Oke, ya benar Pak Erlangga. Kemudian untuk dari Pak Danang nih Pak, apakah untuk setting WAF perlu bikin setiap role lebih dahulu atau sudah otomatis setupnya? Oke, kita memberikan predefined role ataupun predefined policy gitu ya. Dan memang predefined role ini biasanya sudah cukup ya untuk melindungi dari non threat ataupun threat yang pada umumnya dialami oleh aplikasi. Tapi biasanya customer juga ada rule yang spesifik. Misalnya gini, kalau dia /login itu nggak ada parameter ininya ataupun nggak ada header ininya, itu ditolak misalnya. Itu bisa kita buat rule sendiri. Predefined rule sudah ada. Kalau memang itu sudah dipercaya cukup, silakan pakai predefined rule dan policy. Tapi kalau memang customer ingin lebih mengharden lagi dengan customer rule, itu bisa ditambahkan seperti itu. I see. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah menjawab ya Pak. Kemudian dari Pak Danang lagi, untuk di security center ada setting anti ransomware dalam satuan gigabyte. Maksudnya itu gimana ya Pak? Oke, ransomware itu kan dia menyerang dengan cara mengencrypt, kan gitu kan. Di Alibaba Cloud ada anti ransomware, yang artinya apa? Yang pertama dia bisa memprevent atau mengintercept proses enkripsi ini. Jika prosesnya sudah terjadi duluan, misalnya ada zero day attack atau apa gitu ya, kita kalau direktorinya itu sudah di backup dengan anti ransomware, maka dia bisa di-restore. Tidak ada cara untuk mendecrypt sebuah file yang sudah di-encrypt itu dengan cara tradisional ataupun cara logik. Itu pasti harus kita minta dekriptornya ke attackernya, cyber kriminalnya. Jadi bagaimana cara Alibaba Cloud melindungi filenya? Itu tadi anti ransomware dalam 1 GB. Jadi ini adalah backupnya, size backupnya. Misalnya Bapak punya VM ini size-nya itu misalnya 200 GB. Tapi yang sangat kritikal itu misalnya ada /http www mungkin yang kritikal di situ ya, ataupun di /var database gitu ya. Nah ini Bapak mau lindungi, misalnya direktori ini ukurannya 60 GB ya, ada Bapak beli 60 GB. Artinya apa? Anti ransomware akan mengalokasikan backupnya sesuai yang sejumlah 60 GB itu untuk melindungi, membackup secara periodik semua file yang ada di direktori ini. Jadi nanti kalaupun sempat ada sebuah anti ransomware yang belum kita detect, misalnya zero day attack, berhasil mengencrypt dan kita berhasil intercept, berhasil mendelete dia, file yang sudah sempat di-encrypt itu bisa di-restore kembali karena sudah ada backupnya. Ingat, restore ya, bukan decrypt. Decrypt itu mustahil sih. Kita harus ke cyber kriminalnya. Kayak gitu. I see. Oke. Wah, informatif sekali nih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Saifullah. Mas, selama ini kan kami menggunakan provider hosting lokal semacam Megahoster dan lain-lain. Perbedaan dan persamaannya secara rinci itu seperti apa ya dengan cloud? Karena mereka itu juga menawarkan security juga. Kemudian, apakah penggunaan cloud ada standar minimal kebutuhan untuk website? Oke, Megahoster merupakan hosting provider, Alibaba Cloud juga merupakan hosting provider. Perbedaannya di mana ya? Kalau di Alibaba Cloud kita lebih banyak produknya Pak. Kita punya lebih dari 200 produk. Ada IaaS, PaaS, ada juga SaaS gitu ya.
setahu saya kalau di Niaga Hoster, Digital Ocean itu hanya IaaS aja. Kalau di kita ada PaaS kayak tadi container service, ada juga dia semacam database managed service, itu juga ada kayak stack untuk big data dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Biasanya kalau kita mau mendeploy sebuah aplikasi kan biasanya kan dia kebutuhannya banyak. Ada big data, ada queuing, ada messaging, ada juga dia butuh kayak monitoring. Nah, biasanya kan biar lebih enak kok integrasinya dan biar lebih satu konsol ya pakai satu cloud provider. Dia tinggal akses surrounding-nya aja. Daripada kalau kita pakai VPS, mungkin IaaS di sini tapi objek statiknya itu di mana gitu. Jadi kan terpisah-pisah gitu. Cloud-nya itu riskan ya, ada sisi security juga. Tapi Alibaba Cloud itu menawarkan hampir semua produk end-to-end, dari mulai security, untuk kontainer, untuk VM, ya, untuk monitoring, untuk big data, semua end-to-end ada. Dan semuanya itu bisa komunikasi secara internal, jadi nggak di-expose keluar. Jadi lebih banyak ya, lebih satu konsol dia, lebih satu platform, lebih terfokus, lebih unified platform, dan juga lebih aman karena semuanya terintegrasi secara internal gitu. Dan untuk pengguna cloud ya ada standar minimal, nggak ada sih. Kalau di Alibaba Cloud itu nggak ada standar minimal. Kita yang penting start aja dulu karena kita bisa pay as you go gitu. Kita pakai VM-nya sudah kita set, udah kita bangun, terus nanti kita bilang, oh saya mau matiin dulu deh. Tapi saya mau matiinnya jangan bayar. Ada nanti di cloud kita ada fitur untuk mematikan tanpa bayar. Cuma bayar storage-nya aja. Jadi kita nggak usah build lagi dari awal. Jadi sekecil mungkin pun kebutuhan Bapak, cloud, Alibaba Cloud absorb kok Pak. Nggak ada keharusan harus gimana gitu. Harus standar seperti apa nggak ada. Oke. Jadi perbedaannya yang utama itu Alibaba Cloud lebih provide banyak service ya daripada cloud service yang lain. Mungkin untuk lanjut pertanyaan tadi juga nih Pak dari Pak Ramadian, apakah di Alibaba Cloud ada akses langsung untuk migrasi ke Alibaba Cloud atau Alibaba Cloud itu menunjuk vendor konsultan pendamping proses migrasinya? Oke, baik. Kalau untuk migrasi memang dari Alibaba karena Alibaba kan prinsipal itu memang hanya menyediakan infrastruktur dan dokumen dan guidance. Tapi tenang aja Pak, kalau mau dibantu hands on, kita ada partner. Partner kita banyak, kayak Bineka, Indosat, BPT, Indonet, Sotek. Ya, partner-partner yang memang sudah proven dan punya kapabilitas untuk melakukan migrasi ataupun untuk melakukan refactoring, restructuring aplikasi ataupun infrastruktur sudah ada pengalaman mereka. Bapak butuh bantuan, kita ada partner, gitu. Jadi nggak masalah, gitu. Alibaba Cloud tetap assist, kita ada collaboration group, kita juga ada tiket, dan kita juga ada documentation, guidance, best practice tadi. Dan juga study case, white paper untuk kebutuhan Bapak. Kayak gini, Bapak mau bangun e-commerce, kita ada white paper-nya. Apa yang harus diperhatikan, produk-produk apa yang harus dipakai, kalau butuh bantuan untuk hands-on, secara teknikal, ada partner, Pak. Oke. Iya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Ramadian. Pertanyaan terakhir nih, mungkin untuk hari ini. Mas, minta sarannya untuk channel tutorial mendalami Alibaba Cloud dengan bahasa Indonesia dong. Mungkin ada rekomendasi gitu Pak? Baik. Minta sarannya untuk, ada. Nanti kayak gini ya. Ini kan webinar, ini kan dalam bahasa Indonesia, kan gitu kan. Coba pantengin sering-sering grupnya. Nanti kan Aaron pasti sering nge-blast, Darwin juga sering nge-blast. Kalau untuk blog, kita juga ada beberapa yang dalam bahasa Indonesia, ada. Tapi kalau untuk materi spesifik, ya, memang sih pada dasarnya kita masih tersediakan bahasa Inggris. Tapi tenang aja, bahasa Inggrisnya itu kita bisa guidance nanti secara di komunitas, ataupun nanti kita kayak gini nih, di Zoom seperti ini, nanti kita juga akan sering ngasih beberapa materi-materi yang dia dalam bahasa Indonesia. Gitu. Jadi, stay tune aja di channelnya si Aaron sama Darlene ini. Nanti mereka ngasih. Oke, alright. Karena waktu kita terbatas ya Pak, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi, bisa langsung reach out ke Pak Eros, atau Kak Natalia, atau Kak Darlene, melalui LinkedIn-nya, atau bisa nanti juga untuk di WhatsApp grupnya juga bisa tanya-tanya gitu. Ini ada saran nih Pak, Mas Eros harus bikin channel YouTube. Supaya Darlene ada kan ya kita channel YouTube ya? Iya, saya Pak. Semua SI-nya kita juga ada di situ nanti. Dan channel ini mungkin Darlene bisa kasih tahu nanti.
Yes. Mungkin sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin aku share sedikit ya. Tadi kan seperti yang dijanjikan di awal, kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa mengerjakan Cloudar exam ya. Jadi boleh di screenshot dan boleh dikerjakan nanti setelah acara. Oke. Let me share my screen for a while. Mungkin apakah sudah terlihat screen-nya? Sorry. Yes. Sudah ya? Oke, siap. Oke, so basically ini adalah Cloudar exam untuk hari ini. Jadi judulnya adalah Protect Your Web Application on Alibaba Cloud sesuai dengan workshop hari ini dan webinar hari ini. Jadi boleh langsung di screenshot untuk QR code-nya ya. Oke, mungkin ada yang request untuk Nah, mungkin teman-teman bisa ketika scan, mungkin akan terlihat bahwa teman-teman harus membuat akun Alibaba Cloud Indonesia. Jadi untuk Alibaba Cloud account ini tujuannya adalah agar teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit. Selain itu, apabila teman-teman lulus, nanti akan langsung masuk ke akun teman-teman masing-masing. Sebentar, let me share the link ya. 1 minute, mungkin ada yang tidak bisa scan. Okay. I just shared the link in the chat box. So if you already have an Alibaba Cloud, okay, so everyone is asking if you have an abroad Alibaba Cloud account, you don't need to make another account. You can still use the same account to do the Cloudar exam. So you can just log in and then you can just scan or click the link that I shared in the chat box. And then you can just directly do the quizzes and exams and get the certifications if you pass the quizzes. Nah, teman-teman yang spesial nih untuk Cloudar exam. Jadi teman-teman apabila fail, teman-teman masih bisa mencoba terus-menerus sampai teman-teman pass ya untuk Cloudar examnya. Seperti itu. Mungkin sudah di screenshot teman-teman. Semoga membantu juga untuk insightful sharing hari ini. Oke, mungkin saya bisa share sedikit untuk grup community kita. Nah, tadi seperti di-mention oleh Eros, kita ada banyak banget nih acara-acara yang akan datang setiap bulannya, seperti contohnya our ACA training and certifications dengan different topics that we have each month. Jadi setiap updated topics dan juga updated events and also webinars we always post it in our WhatsApp group. Di sana ada saya dan juga ada Aaron dan ada tim Alibaba Cloud lainnya yang dapat membantu teman-teman apabila ada pertanyaan lebih lanjut ya mengenai Alibaba Cloud atau mungkin webinar-webinar kita lainnya. Selain itu kita juga akan memberikan updates lainnya yang akan kita share juga di grup ini. Mungkin ada events dan juga apabila eventnya ada online atau offline event nanti teman-teman juga bisa find out in the WhatsApp group as well. Selain itu, because this year it's all about collaborations and networking karena kita udah mulai ya mengadakan event-event secara offline. Jadi nanti teman-teman bisa pantengin juga tuh di grup WhatsApp grup kita, di mana kita akan adakan offline events dan juga mungkin bisa berkenalan dengan our community in the Alibaba Cloud WhatsApp group as well. Jadi jangan lupa untuk scan, screenshot dan juga masuk ke grup kita dan juga join to our Alibaba Cloud Indonesia WhatsApp group ya teman-teman. Nah, thank you so much for your participations for today's event. And don't forget to follow our social networks. We are actually have our Instagram, Twitter, Facebook, and also YouTube. Jadi di setiap our social networks platform kita posting about our product updates, our discount,